Selamat siang teman-teman. Saya Benny, saya selaku nasabah dari PT Narada Asset Management. Dari 2019 akhir sampai dengan semalam, 26 Juni 2020, saya sebagai nasabah tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas tentang bagaimana kelanjutan dari dana kelolaan kita di PT Narada. Kebetulan semalam saya mendapat undangan untuk web seminar dari PT Narada. Dalam awal sesinya, moderator sempat mengucapkan tidak boleh merekam isi dari meeting tersebut. Tapi saya memenggal sebagian besar capture screen yang sempat saya capture mengenai kabar yang terupdate dari PT Narada sendiri. Nah, berikut ada beberapa yang capture screen yang sempat saya capture. Dengan Pak Budi Sugidharma. Terus ini adalah layanan customer service dari Narada. Kemudian ini sempat Zoom meeting ketika setelah berakhirnya saya sempat screen capture. Nah, dari kesimpulan yang diutarakan oleh Pak Budi ya, beberapa poin penting itu saya sempat mencatat. Nah, perlu diingat saya di sini bukan mewakili manajemen. Saya hanya membantu untuk sedikit memberikan informasi terupdate mengenai Narada Asset Management. Karena saya sendiri juga nasabah. Saya juga ingin tahu update pasti dari PT Narada sendiri. Jadi semalam itu diinformasikan ada beberapa poin penting. Nah, dijelaskan pada November itu kita sama-sama tahu Narada Asset Management yang dikenal dengan NAM itu kena suspensi oleh OJK dengan beberapa alasan yang saya sendiri alasan jelasnya itu saya kurang tahu. Saya hanya baca di berita, di artikel online, di berita yang ada di media online. Nah, menurut pengakuan dari yang semalam saya dengar, pada Januari 2020 itu Narada sendiri telah melakukan pelunasan 80% terhadap broker dan telah mengajukan untuk pembukaan suspensi. Nah, pada Mei 2020, OJK mengirim surat kepada Narada Asset Management yang secara garis besar isinya itu adalah pertama meminta NAM, Narada Asset Management itu untuk memenuhi kewajiban kepada broker. Hutang pembelian aset atau apa itu kepada broker, saya sendiri kurang paham itu. Pokoknya harus memenuhi kewajiban kepada broker. Yang kedua, meminta Narada Asset Management untuk memenuhi kewajiban terhadap nasabah. Nah, di sini yang nanti akan saya jelaskan kurang begitu detail. Yang ketiga itu adalah Narada ini diminta untuk menutup atau membubarkan beberapa aset manajemen yang dikelola. Salah satunya diantaranya adalah Narada Campuran, Narada Saham Indonesia, dan beberapa diantara lainnya yang tidak sempat saya dengar dengan jelas karena internetnya tidak begitu bagus. Yang keempat adalah membubarkan aset manajemen yang dana kelolaannya itu tidak memenuhi standar minimal, tidak sampai target dana kelolaan. Nah, kemudian pada Mei 2020, menurut Pak Budi itu dengan etiket baik, Narada Asset Management mengajukan surat ke OJK yang isinya itu kurang lebih untuk meminta peninjauan kembali agar OJK tidak memaksa pihak Narada untuk menutup atau membubarkan Narada Asset Management. Nah, kemudian pada Juni 2020 OJK itu mengirim surat balasan kepada Narada yang isinya adalah tetap pada keputusan sebelumnya, yaitu meminta agar Narada Asset Management itu membayar kewajiban kepada broker dan nasabah, kemudian tetap pada pendiriannya yaitu untuk menutup atau membubarkan NAM. Nah, di sini pada poin nomor 5 inilah pada tanggal 26 Juni kemarin jam 8 malam diadakanlah
Zoom webinar untuk memberitahukan info-info di atas itu kepada semua nasabah yang meminta keterangan update. Nah, pada Zoom yang kemarin itu cukup singkat ya. Mungkin sekitar, saya nggak gitu perhatikan, mungkin tidak sampai 1 jam sudah selesai dan diberi waktu kepada nasabah oleh moderator untuk bertanya. Nah, adapun di akhir sesi, narator memberikan satu email ya yang bisa dikirim untuk Q&A. Nah, di sini setelah form hari ini, pertanyaan dan saran dapat dikirimkan melalui email di bawah ini, customer.service@naradakapital.com. Nah, di sini kita bisa tanya jawab. Jadi akhir dari sesi itu kita diminta untuk kalau misalnya mau tanya jawab bisa kirim ke email itu. Jadi saya sendiri sudah mengirim email, tapi sampai hari ini jam 4 sore ya, 27 Juni belum dapat balasan. Jadi kembali lagi saya ingatkan, saya sendiri bukan manajemen dari Narada. Saya sendiri adalah nasabah yang pengen tahu update. Tujuan dari video ini adalah untuk memberitahukan atau sharing info terupdate mengenai Narada Asset Management ini. Jadi sampai di sini dulu videonya. Kalau ada update, ya mungkin teman-teman bisa subscribe dan nyalakan notifikasi. Jadi kalau ada update, saya akan langsung update ke channel YouTube saya ini. Jadi kita bisa sharing sebenarnya ke depan itu mau gimana. Nah, pertanyaan itu banyak yang semalam saya lihat dari pertanyaan Q&A itu banyak yang menanyakan bagaimana tentang mekanisme pencairan dana nasabah yang masih dikelola oleh Narada Asset Management ini. Karena semalam tidak dijelaskan dengan detail bagaimana cara pelunasan dan lain-lainnya. Jadi saya juga berharap untuk segera mendapatkan info mengenai kejelasan dana saya sendiri. Semoga segera dapat terselesaikan. Selamat sore.